Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu, salam budaya, lestari budayaku. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat serta hidayahnya, kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat sentosa, dalam acara pementasan uji kompetensi keahlian pemeranan SMK Negeri 1 Kasihan Bantul, SMKI Yogyakarta, tahun pelajaran 2021-2022. Selama acara dimohon untuk para hadirin tetap menjaga protokol kesehatan, dimohon untuk tidak menggunakan blitz dalam merekam video atau memotret, tidak lebih dari kepala. Dan juga dimohon untuk menggunakan mode pesawat demi kelancaran acara ini. Yang terhormat Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, yang kami hormati Kepala Sekolah SMK 1 Kasihan Bantul, Bapak Dr. Andes Ardani MPD. Wakil Kepala Sekolah SMK 1 Kasihan Bantul yang kami hormati Kepala UPT Taman Budaya Yogyakarta, yang kami hormati Dewan Penguji Bapak Bambang Paningron, Bapak Nanang Arizona, dan Bapak Ignatius Karyono. Yang kami hormati pula para guru dan karyawan di lingkungan SMK 1 Kasihan Bantul. Yang kami hormati para orang tua wali, siswa, dan para tamu undangan. Yang kami hormati penonton dan hadirin yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang di Sositet Militer Taman Budaya Yogyakarta. Pada malam hari ini kita bersama-sama akan menjadi saksi pementasan yang luar biasa. Pementasan uji kompetensi keahlian pemeranan SMK Negeri 1 Kasihan Bantul. Malam ini teman-teman kita akan mementaskan Antigon karya Sophocles dengan sutradara Kaila Maharani, didukung oleh pemain. Antigon diperankan oleh Anggi Murtriasari, Kreon diperankan oleh Restu Julian, Ismen diperankan oleh Renvila Nevila, Haimon diperankan oleh Pramudito, Teresias diperankan oleh Bagus Eko Saputra, Kapitan diperankan oleh Krisnawan Bentar, Pembawa Warta 1 diperankan oleh Farhan Mahmud, Pembawa Warta 2 diperankan oleh Dimas Tegar, Pemimpin Paduan Suara diperankan oleh Lindi Dini, Paduan Suara 1 diperankan oleh Kaila Maharani, Paduan Suara 2 diperankan oleh Fani Herawari. Dan pada Paduan Suara 3 diperankan oleh Kirana Putri, Paduan Suara 4 diperankan oleh Muhammad Arifin, Paduan Suara 5 diperankan oleh Niko Tasnim, Prajurit diperankan oleh Gali Agung, dan Prajurit 2 diperankan oleh Noval. Berikut saya bacakan sinopsis Antigon. Di kota Tebes hiduplah dua saudara yang dikenal dengan nama Antigon dan Ismen. Mereka mempunyai saudara yang gugur di medan perang. Namun, kedua mayat itu diperlakukan dengan cara yang berbeda. Tanpa disadari, perbuatan kakak beradik itu menentang hukum negara yang ditetapkan oleh Kreon Sang Raja Tebes. Yang dimana hukum tersebut menentang hukum para dewa. Hadirin yang terhormat, pementasan uji kompetensi keahlian pemeranan SMK Negeri 1 Kasihan Bantul dengan lakon Antigon. Selamat menyaksikan.
saudara-saudariku, beginilah warisan Oedipus kepada kita. Dewa telah melimpahkan unggun penderitaan pada kita. Duka demi duka, dan terhina semakin terhina. Dan ditambah pula dengan peraturan raja yang, apakah kamu sudah tahu? Atau barangkali kamu belum sadar, ada musuh menyusun bencana. Tak ada warta buruk atau baik sampai ke telingaku, Antigon. Sejak kedua saudara kita wafat, tak ada ku dengar apa-apa. Oh, ya, sejak mundurnya tentara Argos semalam, tak ada berita tentang kedua jenazah saudara kita yang telah gugur bersama. Itu sudah kuduga. Itulah sebabnya aku tarik kamu kemari, keluar istana, supaya kita lebih bebas bicara. Ada sesuatu dalam pikiranmu, katakanlah. Kreon sang raja memutuskan untuk memperlakukan kedua jenazah saudara kita secara berbeda. Jenazah Eteocles, ia makamkan dengan pemakaman lengkap, dengan upacara gemilang ia antarkan sukmanya ke neraka. Tetapi untuk jenazah Polinesis yang malang, ia kenakan larangan untuk menguburnya. Dibiarkan saja tanpa diratapi, dimangsa burung-burung padang belantara. Aku dan kamu tak berdaya apa-apa. Dan kini, Kreon sendiri tengah bersiap-siap keluar istana untuk memimpin sendiri pelaksanaan pengumuman. Ya, jangan kamu kira hukuman pelanggar sudah tentu hukuman mati. Camkanlah isu, kamu berdarah bangsawan. Kamu harus membuktikan keaslian bulu mati bila ada harga dirimu. Oh saudariku yang bergelora, Antigon. Dalam hal ini, apa yang mesti aku lakukan? Sekedar renungkanlah. Seandainya kamu membantuku. Melakukan apa? Apakah rencanamu? Membantuku mengurus jenazah. Kamu akan mengubur jenazah itu? Itu dilarang. Iya saudaraku, juga saudaramu. Niat telah kutetapkan, kamu uruslah dirimu sendiri. Tapi Kreon telah melarang. Larangan Kreon tidak pada tempatnya. Iya saudaraku, aku akan menguburnya. Ya dewa, apakah kamu sudah lupa betapa ayah ditindas, dihina dan meninggal dunia? Betapa ia bertanya dan mengungkapkan dosanya sendiri. Kemudian menusuk kedua matanya sendiri hingga buta. Lalu Jokasta, istri sekaligus ibunya itu, mati gantung diri. Selanjutnya, kedua saudara kita bertengkar, berperang dan saling berbunuhan. Dan kini, kamu dan aku tinggal sendiri. Betapa sempurnanya kemalangan kita apabila akhirnya kedua kita binasa karena melanggar undang-undang kepala negara. Ingatlah Antigon, bukankah kita ini wanita? Apa daya melawan pria? Kita mesti patuh pada perintahnya. Maka sementara memohon pengertian kepada yang wafat, menyesal karena menahan diri dalam berbuat. Ya, aku akan menyesuaikan diriku dengan perintah pihak atasan. Apa guna mempertaruhkan nyawa secara sia-sia? Jangan kamu kira aku memaksamu. Sesungguhnya, kamu pun akan menolak bantuanmu jika kamu menaruhkannya. Bila ini dianggap kejahatan, maka inilah kejahatan diperintahkan para dewa. Setelah itu, baru aku bisa menghadapi sebagai teman dan tahan memandang wajahnya. Kenapa aku tidak berbakti pada yang mati? Adalah keabadian dunia sana. Sekarang, terserah kepadamu bila kamu ingin lupa pada agama. Tak akan lupa aku pada agama. Namun aku tak berdaya menghadapi aturan negara. Itulah alasan. Baiklah, selamat tinggal. Aku akan gali kubur bersaudara yang sangat kita cintai. Antigon saudariku, aku khawatir akan keselamatanmu. Jangan repot-repot memikirkanku. Selamatkan lehermu sendiri. Setidak-tidaknya, berjanjilah untuk bertindak dengan penuh rahasia. Maka aku pun akan merahasiakannya. Demi para dewa, jangan kau berbuat begitu. Kamu akan dapat celaka bila ketahuan menyimpan rahasia. Jadi, tak perlu kamu kunci mulutmu. Kamu penuh semangat kedengarannya. Karena aku akan menolong ia yang sangat butuh pertolongan. Ya, aku berharap kamu berhasil meskipun tak mungkin rasanya. Apakah aku berniatan lantaran kau bilang tak mungkin, Ismin? Apa yang tak mungkin? Janganlah dicoba, Antigon. Bila itu pendirianmu, aku kecewa terhadapmu. Demikian pula saudara kita. Baiklah, aku akan menempuh jalan kenekatanku. Akan kutanggung semua akibatnya. Tak ada kematian lebih mulia daripada mati megang kendaraan. Ya, baik. Pergilah. Aku terpaksa berkata, kamu setia, namun tidak bijaksana.
Sayap terpentang dan menderu. Darah dicakar, napas memburu. Menggempur Tebes kotaku. Tapi Tebes bagaikan ular mendesis dan menjalar, membela gerbang yang dibakar. Zeus, sang dewa tadi raja, membenci insan yang deksura. Ia yang ingin berkaup jaya di tembok kota disambar hancur oleh jilatnya. Jilat api terhembas ke bumi. Ketika bersandari Zeus sang dewata, bertubi-tubi dengan yang menimpa pada lawan kita. Tujuh pendekar menyerang tujuh gerbang. Kita usir, kita kejar, kita tembak, kita kejar. Bertumpuk-tumpuk senjata mereka tinggalkan, beserta budak belian dan kereta, menjadi sajian dewa kita. Namun di gerbang utara, Eteokles dan Polynesis dua bersaudara saling bertanding antara nyawa dan gugur dua-duanya. Tapi kini lewatlah sudah, kemenangan telah berada di tangan. Sekarang kita menari. Wahai Kreon yang datang tergesa, Anda adalah penguasa di negara. Di wajah Anda nampak ada maksudnya. Sudah jelas Anda ingin bicara. Rakyatku, negara kita baru saja melewati praha. Tetap, Dewata telah menuntun kita pada kemenangan. Kenapa aku panggil kamu? Sebab aku tahu bahwa kamu telah bersikap setia pada lain. Raja Tebes, yang dulu dan sesudah itu, ketika Olympus, Putra Laius menolong negara, tapi kemudian kembali mengacaukannya. Kamu selalu menunjukkanku untuk menempuh jalan tengah. Nah, sekarang Laius dan Oedipus telah wafat. Maka berdasarkan adat istiadat, aku mewarisi tahta. Penguasa baru bisa dinilai setelah ia memegang kekuasaan. Aku tidak menghargai raja diberi kuasa, tapi ragu-ragu mempergunakannya untuk maksud yang baik. Dan aku bukanlah orang yang akan duduk tenang-tenang sementara negaraku terlanda kacau. Dan aku bukan jenis orang yang lemah atas lawan negara. Bahkan dewa-dewa menjadi saksi bahwa aku senasib dan seperuntungan dengan negara. Maka lawan negara harus musnah, pembela negara harus dibina. Itulah pedomanku. Maka dengan pedoman ini, aku bisa memimpin negara menuju kemakmuran, aman, dan sejahtera. Dan dengan pedomanku itu bolehlah pakai dalam menetapkan pendirian terhadap Eteokles dan Polynesia, kedua saudara
yang saling berperang dan gugur bersama itu. Maka dengan pedomanku itu pula Theocles yang mempertahankan negara dari serangan lawan akan mendapatkan pengukuran dan dengan cara bisa. Sebaliknya, terhadap Polynesius yang ingin menghancurkan negara dan merebut tahta akan dikenakan hukum. Jenazahnya tidak boleh dimakamkan dan tidak boleh diberi upah. Biarkan saja tercabik-cabik oleh gagak dan serigala. Dan inilah pendirian seorang pembangkang, tidak dibangunkan sama seperti layaknya seorang pahlawan. Adalah pendirianku bahwa orang yang setia pada negara harus dihargai selagi ia hidup maupun sudah ia mati. Kami mengerti maksudmu. Sadar menjadi undang-undang dan kami mengatur hidup mati rakyatmu. Apa menurut pendapat kalian tentang peraturan baru dari Seandainya kami masih muda, kecaman kami tentunya ada. tak bisa dirubah lagi? Peraturan sudah ditetapkan. Perintah sudah diturunkan dan mayatnya sudah jatuh. Gila-gila, apakah hukumannya? Mati adalah hukumannya. Tegas dan sederhana. Wah, pasti nanti ditaati. Siapa orangnya yang berani mati? Jangan kalian salah kira. Sifat-sifat manusia gampang lupa. Untuk uang, mereka rela menempuh bahaya. Tuanku! Tuanku! Aku datang mengajakmu. Aku tak bisa pura-pura capek dan tergesa-gesa. Aku banyak berganti pikiran di jalan. Sekali aku pikir, kenapa buru-buru? Kamu pasti akan dihukum begitu sampai. Lalu dipotong, pikiran lain lagi. Kenapa lamban? Kamu pasti akan dihukum lebih berat bila Kreon tahu hal ini dari orang lain. Karena derintang kebimbangan, aku berjalan lebih lambat lagi. Maka perjalanan pendek menjadi perjalanan yang panjang. Namun, betapapun aku sampai, dan sekarang aku akan melaporkan apa saja yang bisa aku laporkan. Biarpun seandainya ada sudah dengar, akan tetap aku laporkan. Wah, jadi aku sudah bulat tekad untuk menghadapi akibat-akibat jelek. Kita toh tak bisa menjaga takdir, bukan? Lantas apa yang menyebabkan kamu jadi buta otak macam ini? Lebih dulu, aku mau menjelaskan kedudukanku. Bukan aku yang melakukan, dan tidak melihat yang melakukan. Jadi tuanku, sudah terang, aku tidak bersalah. Demi dewa, selesaikan dulu laporanmu. Sesudahnya nyala. Baik. Intinya begini. Seseorang telah menimbun mayat Polynesius dengan tanah dan melakukan upacara pemakaman untuknya. Siapa begitu edan, bodoh? Siapa dia? Tidak tahu. Tak ada bekas cukup di tanahnya. Tanahnya keras dan kering. Namun tak ada tanda tidak di pelaku. Begini, ketika orang pertama menjaga, melapor mengenai kejadian itu, kami kaget setengah mati. Mayat itu bukan telah dikuburkan, tapi cukup rapat ditimbun dengan tanah agar terhindar dari kutukan yang harus diderita di udara terbuka.
Juga tidak ada jejak anjing yang mungkin ngais-ngais dan menimbunnya dengan tanah. Kami mulai bingung dan saling menyalahkan. Hampir saja kami baku hantam karenanya. Dan setiap orang melihat orang lain bersalah dan membuktikan bahwa ia benar-benar tidak bersalah. Ada yang sanggup untuk berjalan di atas bara yang menyala dan menerobos sidak api. Sedang yang lainnya mengangkat sumpah demi dewa-dewa. Nah, ketika penyelidikan kami ternyata sia-sia, ada seorang yang maju dan berkata dengan kepala dingin. Isinya tidak enak, tapi tak melihat ada salahnya. Menurutnya, kami tak boleh merahasiakan peristiwa itu, tapi harus melaporkannya. Siapa yang melapor? Itu diundi. Akulah yang kena. Ya, memang tak enak menjadi pembawa berita duka. Aku kira itulah tindakan dewa. Kepada mayat itu, dewa telah mengulurkan tangannya. Tutup mulutmu sebelum aku hajar wajahmu. Kamu memang sudah tua, tapi tak perlu menjadi tuhu. Kenapa kamu bisa berpikir bahwa dewa akan mengulurkan tangannya? Kamu pikir dewa-dewa akan berkenan datang, membakar kuil dan adanya serta menentang undang-undang? Dan apa pernah dewa-dewa berbaik hati pada penjahat? Tidak. Tokoh-tokoh penentang yang selalu merongrong kewibawaanku, mereka lah yang telah mendalangi semua ini. Mereka telah menyuap para pengawal. Tak ada di budaya manusia yang lebih jelek dari uang. Uang membuat orang menjadi miskin. Uang membuat orang bersikap picisan. Uang. Semua orang yang berkomplot melawanku hanya lantaran uang. Mereka harus mendapatkan ganjarannya. Dan aku bersumpah demi dewata yang menjadi hakim, apabila kamu dan kawan-kawanmu ini tidak mengungkapkan nama orang yang menimbun mayat itu, maka satu neraka tidak akan cukup untuk kalian. Tiap dari kalian akan digantung dan dicambuk sampai mengaku. Itu akan mengajarkan kalian agar lebih hati-hati menerima bujukan uang. Aku disuruh pergi, ataukah aku boleh bicara? Aku kira sudah jelas. Aku berkata bahwa aku sakit mendengar omonganmu. Sakit? Sakit di mana? Di hati atau di telinga? Apa bedanya? Sasaran kau hanya telinga, tapi yang bersalah merasakannya di hati. Kamu lancar sekali. Mungkin ada benar, tapi aku bukan orang yang bersalah. Siapa tahu? Dan aku kira uang suap telah dibang. Salah. Kecurigaan ini tidak pada tempatnya. Kecurigaan kamu bilang? Lihatlah. Segera akan terbukti bahwa kejahatan ini akan mendapatkan hukuman. Selamat. Mudah-mudahan penjahatnya tersetemu. Sungguh ngeri datang ke tempat ini. Sudah untung guru itu masih selamat. Banyak hal menakjubkan di dunia ini. Dan yang paling menakjubkan adalah manusia. Ketika ombak mengamuk, dia berlayar mengarunginya. Di musim hujan, musim kemarau, musim salju, ia menggarap bumi.
menangkap burung-burung di udara, menjala ikan di samudra, dan jirimba di padang belantara. Binatang liar dijinakannya. Melawan cuaca buruk, angin dan mentari, ia bikin gubuk rumah dan istana. Ia cipta bahasa untuk berbicara, ilmu alam untuk bekerja, dan ilmu memerintah untuk hidup bersama. Untuk berbagai penyakit, ia temukan obat. Ya, hampir semua penyakit kecuali ajal namanya. Tetapi bakat manusia juga mengandung bencana bila salah dijaga, bila salah tempat, bila salah waktu. Undang-undang adalah unsur penjagaan. Undang-undang menjaga kehidupan, undang-undang mencegah kekacauan. Maka, sejak dulu kala, rakyat dan penguasa harus memandang undang-undang, harus membela dan menjaganya, demi menjaga keutuhan dan keadilan. Rakyat atau raja harus ditentang bila membangkang undang-undang. Lihatlah, astaga, si kapitan kembali tiba. Lihat siapa yang dibawanya. Artiku, oh dewa, dahulu bapaknya dan kini dia. Kenapa kamu dulu melanggar undang-undang negaramu? Inilah dia orangnya. Inilah penjahatnya. Ia yang telah tertangkap basah. Sekarang di mana Creon? Creon di sana. Nah, itu dia. Begitu aku tiba, sudah nampak pecah. Apa makan? Ya. Bila dipikir, makan apa yang kudapat tadi? Rasanya akan sungkan untuk cepat-cepat balik kemari. Tapi, toh aku datang juga. Aku bawa gadis ini ketika sedang mengurus mati yang terlarang. Aku yang tangkap dia, bukan orang lain. Jadi sekarang, aku serahkan untuk diadili. Sesudah itu, bila diizinkan, aku akan segera pergi. Beri aku laporan selengkapnya. Gadis ini mengurus mayat Polinisis. Begitulah. Bila kamu bohong, parah akibatnya. Aku menyaksikan ia mengurus mayat yang menurut perintah Ratu Bridisama. Masih kurang jelaskah? Aku masih ingin mendengar bagaimana kamu bisa menangkapnya. Begini. Begitu aku kembali dengan pakaian Anda yang masih terngiang di telinga, segera kami bersihkan mayat itu dari debu dan kekembangan. Lalu kami biarkan barang musik itu terbuka. Kemudian kami duduk di tanah yang lebih tinggi, menghindar dari bau busuk itu. Dan setiap orang memaki dan berteriak, mendesak pada orang-orang mendapat giliran jaga agar mereka tanah yang menimbunnya. Ia menjaga hingga tengah hari, waktu matahari tepat di puncak bukit. Tiba-tiba datang hujan debu, angin puyuh, dan dedaunan berjatuh. Kami pun merapatkan mata agar terhindar dari alam yang murka. Akhirnya, ketika semua telah mereda, kami lihat gadis ini menangis seperti induk burung yang menangis di sarang yang kosong. Ia melongo melihat mayat saudaranya sendiri terbongkar dari timbunan.
Ketika kami lihat itu semua, segera kami tangkap dia. Nampaknya ia tenang-tenang saja. Kami tuduhkan kesalahannya dan ia pun mengaku. Juga diakuinya bahwa ia pula lah yang melakukan pelanggaran terdahulu. Jadi, aku sekarang setengah senang, setengah susah. Senang karena sudah terbukti tak bersalah. Susah karena orang lain dapat susah. Ya, yang jelas, kini aku selamat. Kamu yang matamu tunduk ke bumi, apakah kamu mengaku salah di depan kamu? Tak akan kuingkari. Semua aku yang lakukan. Kapita, kamu boleh pergi. Dalam hati, bagus kamu bersyukur diri. Kamu Antigon, katakan cepat. Apakah kamu sudah tahu semua perintah dan larangan? Tentu saja. Semua jelas makna dan bunyinya. Jadi kamu lakukan itu semua sendiri? Nanti dulu. Ini undang-undang siapa? Manusia atau dewata? Bukankah upacara pemakaman adalah upacara agama? Dengan begitu masuk wilayah undang-undang dewata. Aku tidak menganggap bahwa undang-undang raja lebih tinggi dari undang-undang dewata. Betapapun juga, Anda adalah manusia. Dan manusia itu fana. Peraturan surga tidaklah fana, melainkan bakal. Aku harus hadapi di hari mati nanti. Tanpa dijatuhi hukuman mati, aku toh akan mati juga. Jadi apa bedanya mati lebih pagi? Bahagialah bagi orang yang hidup tak takut mati. Hidup yang menyerah tanpa daya. Lebih berat kuderita. Aku tak bisa diam saja melihat mayat saudaraku tadi berupacara sebagai malaikat. Mungkin aku kau sebut dulu. Tapi bagiku, kamu lemah tak punya pendirian. Wah, Bagai karang dia, seperti bapaknya, teguh tak gampang tergoda. Aku kenal sungguh watak yang buruk. Sekali kupuntuk akan rapuh. Biarpun baja dan juga kelemahannya. Kuda yang galak bisa jinak dengan rumput sekotak. Itulah yang dia butuhkan. Kendali. Gadis ini mengerti ia bersalah, tapi masih merasa bangga dan megah. Bila aku diamkan saja, maka sebut dia lelaki dan aku wanita. Aku tak peduli kalau ia kenakan. Aku tak peduli kalau ia paling dekat di hatiku. Dia dan Ismi, dia akan bebas dari hukum. Ya, aku tahu Ismin juga terlibat dalam hal ini. Aku lihat dia di beranda istana, bicara seorang diri, seperti setengah gila. Tangkap dia! Baik, Pak Guru. Itulah siksaan batin akibat ikan dosa. apakah kematianku belum cukup? Apalagi yang masih Anda inginkan? Memang itu semua sudah cukup bagi. Apalagi Anda tunggu? Pendirian kita saling bertentangan. Tak ada harapan untuk diakurkan. Bagiku, tak ada alasan mati lebih bagus dari ini. Mati membela upacara agama untuk seorang saudara. Orang-orang ini juga berada di pihak saya. Tetapi mereka takut untuk bicara. Keliru. Tak ada orang yang setuju denganmu. Mereka setuju denganku. Mereka terpaksa takut kepadamu. Mereka patuh. Hanya kamu yang kukuh. Kamu tunggu dan tak punya malu. Malu? Kenapa malu? Malu membela jenazah saudaraku? Eteokles juga saudaramu. Tentu saja. Tapi kenapa kau tak setia padanya? Bila ia masih ada, maksudku pun akan didukungnya. Dia akan setuju pada sikapmu atas Polinesies. Ia saudaranya, bukan budaknya. Tapi yang menyerang anggotanya sendiri dan Eteokles yang mempertahankannya. Itu tidak mempengaruhi upacara pemakaman.
pahlawan toh tidak sama. Setelah mati, menurut Adam upacara tidak ada bedanya. Musuh kita toh tak akan jadi kawan setelah mati. Kalau aku dihadapkan pada pengelompokan, maka akan kupilih persatuan dan kesatuan, bukan perpecahan dan kebencian. Baiklah, aku dikubur. Tetapi pendirianku tak akan luntur. Oleh wanita, tak akan mungkin aku ditusuk. Oh, lihatlah. Ismin. Ismin. Di situ kamu menangis terseduh. Kamu tangisi saudarimu. Wahai bencana, awan duka cita menutup pengolekannya. Ini dia tuanku. Nah, kini kamu tenang-tenang menghanyutkan, diam-diam berbahaya. Sukar dibayangkan kalau selama ini aku piara 2 ular di dalam rumahku, siap memangku tangan yang ingin menyuapinya. Sekarang bagaimana? Apakah kamu mau mengaku kalau kamu selama ini terlibat dalam pelanggaran perintahku? Aku kerjakan apa yang ia kerjakan. Aku terlibat dan rela mendapat hukuman. Tidak benar. Kamu tidak membantuku dan aku menolak campur tanganmu. Kamu mendapat susah. Aku ingin menemanimu dalam penderitaan. Yang wafat tahu siapa yang berbuat. Kamu tidak berbuat, jadi tak perlu terlibat. Sebagai seorang saudari, kenapa kamu sampai hati menolak aku untuk membelamu mengikuti mati? Jangan kamu saling ikut-ikutan. Jangan pula mengaku apa yang tidak kamu lakukan. Aku pergi mati. Satu kematian telah cukup memadai. Apa gunanya hidup sendiri tanpa kamu, Antigon? Masih ada tambatan kasihmu. Creon, betapapun dia pamanmu. Kamu berusaha menyakiti hatiku. Kenapa? Memang aku mengejek kamu, tapi sungguh mendalam perasaanku. Aku hanya ingin kamu tahu betapa aku ingin membantumu. Kalau begitu, selamatkan dirimu itu sudah cukup. Itu tidak kuharapkan. Kematianmu ingin pula aku rasakan. Ingat ucapan kita dulu. Kamu pilih hidup dan aku memilih mati. Waktu itu, aku tidak mengungkapkan isi hatiku yang terdalam. Namun waktu itu suaramu penuh kesadaran. Betapapun, hukuman ini harus kita tanggung bersama. Jangan repot-repot. Kamu tidak akan mati. Tapi aku sudah menyerahkan hidupku untuk kematian. Sudah cukup. Kedua gadis ini. Yang satu sudah lama gila. Yang satunya mau ikut-ikutan pula. Betapapun warasnya orang di dalam penderitaan, ada juga akibatnya di dalam pikiran. Itulah yang terlihat pada kamu. Kamu ikut-ikutan penjahat dan ikut mengaku pula kesalahannya. Tak bisa aku hidup tanpa dia. Lupakan dia. Mati justru akan membersihkan. Jadi, Anda akan menghukum mati tunangan putra Anda? Ada banyak wanita lain di dunia. Ya, memang benar. Tetapi mereka sudah sejiwa. Tetap tak akan kuizinkan putraku beristri wanita urakan. Hemon yang malang. Begitulah rupanya sifat ayahmu. Ucapkanlah nanti itu di neraka. Anda benar-benar berniat memisahkan mereka berdua. Bukan aku yang memisahkan, tetapi maut yang melakukan. Apa tidak ada jalan lain lagi? Sudahkah pasti ia mati? Sudah jelas pasti. Cukup sampai di sini. Pengawal, singkirkan mereka. Baik, tuanku. Dan bagi yang lain, inilah pelajaran. Barang siapa orang yang berani menentang maut, ia pasti tergoncang. Bebas dari kutukan.
menipu diri dengan harapan palsu melemahkan pikiranmu. Sekali kamu kena kutukan nilai akal sehatmu gampang tergoda. Hal menduga yang tepat saat ini ialah bertanya, putra. Apakah kamu kemari ingin mengancam ayah, membela tunangan, atau kamu akan setia pada ayah dalam hal apa saja? Aku putra, jika selama ada adil dan bijaksana, aku akan patuh dan setia. Tak mungkin aku menganggap kawanan pribadi lebih penting dari urusan negara. Bagus, bagus. Kamu punya isi hati yang bagus. Bagimu, tak ada hal yang lebih penting daripada setia kepada Bapa. Apalagi yang mau diharapkan oleh orang tua, ayah, dan anak bekerja sama, berjuang melawan musuh keluarga, dan membela teman masing-masing. Ya, dan bapak yang tak bisa mendidik putranya akan menderita selamanya. Seluruh musuhnya akan menertawakannya. Dan janganlah kamu terpengaruh wanita, anak. Birahi itu tidak menentu. Wanita yang judes juga akan terasa hambar diranjang. Jadi biarkan saja ia pergi dan mendapatkan jodohnya di neraka. Sekarang, setelah ia membangkang, sedangkan rakyat yang lain patuh dan rapuh, maka seluruh mata akan tertuju padaku. Bagaimanakah sikap Kreon? Apakah Kreon akan teguh pada peraturannya? Ya, Kreon akan sanggup bertindak tegas dan sudah pasti berani menghukumnya mati. Dan aku tidak akan terpengaruh oleh kenyataan adanya ikatan keluarga antara kita. Dan bila terpaksa kerabatku sendiri yang ingin merusak aturan, maka itulah alasan bagi yang lain untuk ikut melanggar aturan. Dan bila seseorang sudah dikuasai kekuasaan, percaya memegang kekuasaan, dia harus dipatuhi. Dalam hal yang besar maupun kecil, di dalam segenap hal yang adil maupun tak adil, harus dipatuhi. Hendaknya kamu kenangkan, anak. Orang yang patuh dan rapi adalah orang yang bisa mengatur dan diatur. Itulah orang yang bisa mengatasi keadaan gawat dan darurat. Sebaliknya, tak ada yang lebih berbahaya daripada anarki berat di tentara tanpa aturan, kekacauan yang bisa menjerumuskan ke arah kerusuhan. Lantas, sudah itu apa? Perampokan, pemerasan, orang-orang kehilangan kampung dan halaman. Tentara yang punya aturan, sungkan besar bobolan. Ketahuan kepada peraturanlah yang bisa menuntut kita pada kejayaan. Orang-orang seperti kita tidak akan tunduk pada wanita. Dan bila aku terpaksa kehilangan tahta, biarkan pria merebutnya. Dan tetap tak akan kubiarkan orang berkata bahwa kebijaksanaanku telah patah oleh wanita. Pada umumnya, pendapat Anda memang ada benarnya.
Ya. Untuk orang seperti kita yang bodoh dan tua. Ya, pada umumnya. Ayahku, apakah Anda setuju bahwa di antara semua rupa dewata, akal sehat adalah yang paling sempurna? Sudah pasti akulah yang paling mendukung keterangan Anda tadi. Akan tetapi, mungkin ada banyak pengertian tentang adil yang bertentangan dengan kebijaksanaan yang telah Anda ucapkan. Atau, aku punya kelebihan satu keuntungan terhadap Anda. Dan aku lebih tahu dari Anda tentang pendapat orang terhadap kebijaksanaan raja. Terutama yang berisi kecaman terhadap. Tentu saja, Anda begitu dijunjung sebagai raja, sehingga orang-orang takut mengeluarkan isi pendapatnya di depan Anda. Akan tetapi, aku bisa mendengar suara lubuk hati mereka yang diucapkan secara rahasia terhadap Antigon. Rakyat merasa tak tega. Menurut mereka, tak pernah tepatnya gadis itu diberi hukuman untuk suatu tindakan yang mulia. Bahkan menurut mereka, ia harus diberi penghormatan karena tak mau melihat jasad saudaranya tergeletak dalam pedang belantara dan menjadi mangsa gagak dan serigala. Begitulah diam-diam isi pendapat mereka dan semakin luas tersebarnya. Tentu saja, aku menginginkan pemerintahan Al-Jari. Sebab itu, tak ada hal yang utama. Rasa saling hargai dari dua sifat dari putra dan juga dari bapak. Masing-masing pihak gembira melihat yang lain jaya. Jadi ayah, janganlah Pabika berpikir satu jurusan saja. Janganlah mengira bahwa kebenaran hanyalah milik Anda. Bukankah seseorang yang hanya mengukui pendapatnya sendiri saja akhirnya akan kehilangan muka dan singkirkan? Betapapun rasanya. Namun sangat mulia apabila orang mau belajar dan luas dalam dirinya. Dalam musim banjir, apabila ada pohon betapa besar ia akan juga tumbang ayah, tercerabut akarnya. Namun berbeda halnya dengan pohon yang meliuk. Pohon itu membertahan jaya. Dalam badai di samudera, kapal pun tak juga bisa tegang memasang semua layarnya. Jadi ayah, kenapa tidak tenggat dan meninjau kembali pikiran Anda? Mungkinkah aku dianggap terlalu muda untuk mengeluarkan pendapat? Betapapun aku mengatakan ini, tak ada orang yang sempurna yang bisa benar dalam segala perkara. Tetapi yang cukup bijaksana adalah orang yang mencatat dan mengingat pendapat orang pandai yang lain. Wah. Ya. Suka belajar itu berguna. Paduka belajar dari sang raja, sang putra belajar dari sang raja. Ucapan keduanya sama-sama bijaksana. Apa akan kubiarkan diriku dinasehati oleh anak ingusan? Usulku tidak bertentangan dengan undang-undang ayah. Barangkali aku memang ingusan, tetapi inilah aku menuruti pendapat. Usulmu itu bisa menjuruskan pikiran ke arah Aku pembangkangan. sudah tidak maju dengan pemberontakan ayah. Kamu sudah penyakit, Daimon. Rakyat tak boleh penyakit. Tapi apakah setiap saat aku harus meminta nasihat rakyat? Sekarang ada berdebat seperti anak kembar. Bukankah aku penguasa Tebes? Negara tak berarti seorang raja. Tapi negara diwakili oleh rajanya. Kalau begitu, negara ini tak punya rakyat. Ada perasaan kalimat cenderung pada Antigo. Untuk kepentingan adalah aku punya perasaan. Elok, kamu buktikan itu dengan cara menentang. Sebab Paduka bersalah menurut pendapat. Tapi apakah setiap saat di bawah aku harus dirongrong orang? Tetapi Anda merongrong bahwa dua. Betul! Kamu pengikut wanita. Aku pemikiran yang benar, ayah. Tapi selama ini kamu selalu membela dia Aku melulu. tak hanya bela dia, tetapi Dewata dan juga Anda. Jangan kamu coba lunakan, wahai si bocah banci. Saya suka bicara, tetapi tak suka mendengar. Wanita itu akan mati dan tak sempat jadi istri. Kalau begitu, dia tak akan mati seorang diri. Oh. Sekarang kamu mengancam. Sungguh berani kamu terhadap ayah. Kalau tidak ingat bahwa aku menghadap orang tua, maka akan bahwa Anda berdebat seperti mengigau. Apa? Apa katamu? Sudah cukup aku pembang. Aku sudah tidak tahan lagi. Kamu pun akan ditahan. Dan kamu akan melihat yang mati di hadapan mata. Itu tak akan terjadi. Kekuasaan semacam itu tak ada dapatkan.
Aku tak akan hidup di kiamat. Dan Tuhan Daud dan teman yang mampu menahan pikiran gelahan. Selamat tinggal. Kita akan lagi. Ia berlari, marah dan tergesa, terdorong darah muda, mungkin dirinya bisa celaka. Biarkan saja ia. Menurut pendapatnya, dirinya itu siapa? Dewa tak menjelma. Biar bagaimana, dia tak akan bisa membebaskan Antigon dan adiknya. Apakah adiknya harus binasa pula? Baiklah, adiknya tak akan binasa karena tak terlibat dalam perkara. Bagaimana caranya dia akan mengajar? Dia akan dibawa ke padang belantara. Situ ada kok. Ia akan dikubur hidup-hidup di situ. Setelah itu, ia akan diberi makan secukupnya agar kita terbebas dari kutukan. Maka rakyat tak banyak memikul beban. Dan disitulah ia akan berdoa kepada sang dewa yang sangat ia puja, yakni dewa penyabut nyawa. Mungkin sang dewa akan menyelamatkannya. Betapapun ini adalah belajar bahwa ilmu selamat lebih berguna daripada ilmu mengurus mayat. Kekuatan apa gerangan yang mengisi pipi gadis itu? Sambil kulihat terakhir kalinya cahaya sang surya. Belum kawin dan masih darah. Belum pernah ku dengar mantra perkawinan dinyanyikan. Kini Dewa Maut naik bahtera menjemputku bagai mempelai laki-laki. Ia bimbing tanganku ke seberang sana.
Wahai Tebes, kotaku. Wahai teman-temanku. Jadi saksi hari ini. Aku akan mati tanpa dihormati. Tak ada orang beri pembelaan, meski ada korban ketidakadilan. Kuburanku goa batu, tak hidup tak mati, penjara hidupku. Jangan lagi bicara soal karma. Wahai, betapapun inilah kenyataannya. Ini karma keluarga terbentang semua. Dinasti kita dulu jaya, berjasa dan juga perkasa. Sampai tiba-tiba musnah di kutub Dewata. Ibuku kawin dengan anaknya, sehingga lahir aku dalam dosa. Lalu, Polinesi saudaraku mati bernoda. Jenazah menghina menyeret aku ke dalam bencana. Jelas kini tak ada temanku, tak ada orang meratapi, tak ada keluarga mengurus. Selamat tinggal, wahai Mentari. Bila tak hentikan Ojani, tak akan ada habis-habisnya. Jangan kita membuang waktu. Ia harus segera disingkirkan. Singkirkan dia seperti yang telah aku perintahkan. Masukkan dia dalam goa, lalu kubur hidup-hidup di situ. Setelah itu, terserah kesaktian hukum yang harus mati atau hidup. Tanganku tetap tak akan ternoda. Semata-mata aku hanya mengucilkan dia dari dunia. Begitulah gua itu yang setengah mirip kubur, setengah mirip kamar pengantin, akan menjadi pembungkus jasadku. Itulah pintu gerbangku untuk masuk ke dunia seberang sana. Di mana akan kujumpa ayah, Bunda dan seluruh keluarga. Karena aku buntut bencana, maka ceritaku terlibat ganda. Hidup belum puas aku jalani. Setidak-tidaknya, aku akan disambut gembira oleh orang tua dan saudaraku. Ketika mereka wafat, akulah yang mensucikan jasad mereka. Tapi kini, karena aku mensucikan jasad Polinesis, beginilah jadinya. Karena menurut Kreon, aku membangkang, maka hilanglah kesempatanku untuk beranak dan bersuami.
diseret ke gua kematian. Kini satu saja hasratku. Aku ingin bertanya, apa yang telah aku lakukan hingga bisa disebut dosa? Apa guna bertanya pada dewa? Apa pula mengisapkan sama manusia? Rupanya, upah kebajikan adalah kejahatan. Apabila memang begitu pendapat dewa tentang kesulitanku, aku memohon mati. Aku memang bersalah. Tetapi jika menurut dewa, Kreon yang salah, aku memohon semoga ia menderita sama berat dengan deritaku. Ia masih yakin dan bergelora. Ia percaya kepada kebenarannya. Kenapa kalian masih diam saja? Singkirkan dia dari sini. Baik, Tuanku. Tanda mati sudah berbunyi. Jangan berharap, tabahkan hati. Hukumanmu sudah pasti. Kamu semua menjadi saksi. Kamu tidak buta dan tuli. Kalau kamu tidak berdaya, maka akuilah dan kenangkan saja. Gadis yang marah, sudah begitu nasib. Sia-sia kau tentang. Sejak dulu sudah begitu. Bukan hanya kamu seorang korban, nasib sudah menyerbu. Tidak bisa dilangkara bila nasib sudah menyerbu. Para wakil rakyat Tebes, aku datang. Aku yang punya 4 mata dan buta separuh. Perseus tua, kamu datang ada apa? Kamu dengar, dan aku akan bicara. Aku tak pernah berdusta. Aku tak pernah menuduhmu begitu, Perseus. Justru, aku paling percaya kepadamu. Bagus. Dengan begitu, kamu bisa selamatkan negaramu. Benar, Perseus. Benar. Nasihat-nasihatmu selalu berguna bagiku. Sekarang dengar, kamu berada di ambang bencana. Kenapa, Perseus? Kenapa? Kamu membuat bulu kuduku berdiri semua. Ada apa? Kamu pikir selama ini kamu tidak pernah salah, tapi tidak bagi. Aku pergi ke tempatku, bertapa di bawah langit terbuka, sehingga gampang aku membaca suara burung-burung di udara. Waktu itu, aku kedatangan segerombolan burung yang tak cocok dengan musik. Galak, lihat, kebingungan bagaikan api. Mereka bercerita. Aku dengar mereka saling bertengkar dan bercakap. Aku pun menjadi takut dan gemetar. Segera aku sajikan korban di altar. Tetapi tak menyala waktu kubakar. Yang keluar hanyalah asap lekah. Empedu binatang korban meledak di api. Dan tak ada lemak di tulang kaki. Membantuku melaporkan semua itu. Dan inilah tafsiran. Tebes terkena bencana. Dan bencana itu dari kamu datang. Nah, sebab altar-altar kita sudah ternodai oleh jasad Polinices yang dicapai oleh gagak dan anjing. Itulah sebabnya dewa tak mau sajian kita. Wahai raja, aku mohon kamu pertimbangkan lagi keputusanmu. Semua orang bisa berbuat salah. Itu sudah biasa. Tetapi orang bijaksana mau mengakui kesalahannya dan mencoba memperbaiki. Berkeras kepala sama dengan tanpa kepala. Polinices sudah mati. Tak perlu dihukum lagi.
kamu lebih mulia bila mengalah pada jasad. Kenapa orang mati masih dibunuh juga? Semua ini kukatakan dengan penuh kesayangan. Tak ada hal lain gua harapkan kecuali supaya kamu jaya dan mendapatkan keselamatan. Uang, Tersias. Seluruh orang berkelompok melawanku hanya lantaran uang. Bahkan para penujuh sudah merdekakan diriku sebagai barang kodian. Bagus. Kumpulkanlah semua emas di jagat. Tetap tak akan bisa dibeli keputusanku. Dan bagaimana aku bisa percaya begitu saja bahwa Dewata dapat dinodai sembarangan manusia? Bukankah dewa itu tinggi dan tidak bernoda? Tetapi kamu moka-moka saja. Dan barangkali hanya lantaran harta. Astaga! Masihkah ada orang yang belum tahu? Pasti akan ada pepatah. Bahwa akal sehat adalah kelebihan manusia yang paling utama. Dan pikiran bengkok adalah kekurangan yang utama. Itulah kekurangan kamu yang utama. Tidak bisa, Tersias. Wah, ini kamu yang mulai. Toh aku tak mau menghina seorang dukun. Kamu sudah menghina karena kamu menuduhku berdosa. Semua dukun mempunyai permainan, bukan? Kalau begitu, banyak raja terlibat pula. Apa kamu mindir aku? Kamu tidak akan jadi raja tanpa aku. Dulu kamu baik, Tersias. Tapi sekarang kamu bengkok. Jangan kamu paksa aku mengungkapkan 7 mata. Katakan saja asal tanpa bayaran. Sebentar lagi kamu akan membayarku untuk tidak menujumkanmu. Jangan bergelak-gelak dan berliku-liku. Hanya selang beberapa hari lagi, kamu akan membayar nyawa dengan nyawa, mayat dengan mayat. Kamu juga telah mengubur nyawa yang mestinya hidup di dunia. Kamu juga telah menahan mayat di dunia, sedang mestinya dengan khidmat harus diantar ke akhirat. Jadi, ada 2 hutang. Hutang nyawa akan kamu bayar dengan nyawa, dan hutang mayat akan kamu bayar dengan mayat. Maka sebentar lagi rumah tanggamu akan berantakan. Ratap tangis akan keluar dari keturunan. Dan mereka harus membayar 2 nyawa untuk. Nah, marilah kita buktikan. Apakah tujuanku ini diucapkan aswak? Sangat parah taruhannya. Tetapi, apakah kamu sendiri yang menerima tantangan ini? Sekarang aku pergi. Aku sudah tua. Tidak kuat menghadapi amanah orang muda. Itulah tujuan yang dahsyat. Menurut pengalaman, belum pernah ia meleset dalam tujuan. Aku tahu. Aku tahu. Aku juga tidak akan berpura-pura tenang. Dan bila aku mengalah, akibatnya sukar ditanggungkan. Dan bila aku menyerah, akibatnya aku menempuh kutukan. Keputusan yang tepat kita putuskan dengan cepat. Jadi apa pendapatmu? Apa yang harus aku lakukan? Bebaskan Antigon. Kuburkan jenazah Polinesis dengan upacara. Jadi mengalah? Itu pendapatmu? Dan harus segera pulang. Sungguh cepat datangnya kutukan. Aku tak bisa melawanmu, Dewa. Meskipun berat rasanya, aku harus mengalah juga. Lain kali, akan kubuat peraturan yang menyalahi undang-undang. Mengawal! Ayo ikut aku. Aku akan memimpin perbaikan sendiri yang akan aku lakukan. Baik, tuanku. Kami, para wakil rakyat Tebes,
berlutut, dan berdoa. Kami sebut kamu, ayah nenek moyang. Kami sebut kamu, langit dan bumi. Kami sebut kamu, wahai bagus dewata. Dewata Rumawan, Dewata dengan daya sebutan, Putra Zeus Raja Angkasa, dan ibumu Susmele dari bumi. Bahkan dari kota ini, kepadamu kami mohon, tolonglah kami, putra putrimu, tolonglah kota ini, yang dulu juga menjadi kampung dan halaman. Wahai Dewa Tampan, bagus yang suka mengembara, ada banyak lembah yang tenteram, ada banyak gunung yang indah, ada banyak kota yang kaya. Tetapi negerimu di sini, dan kini negerimu menderita. Wahai bagus pendekat cinta, sementara kamu bertumbuh dengan baik dan jantungmu terkena panah asmara, kenangkanlah, kami putra putrimu berlutut dan berdoa, dan kami berada dalam bencana. Wahai para wakil rakyat, betapa kalian akan tahu bagaimana nasib rakyat. Nasib baik, buruk hanya kebetulan semata-mata. Tengoklah nasib Kreon sekarang. Dulu aku kira ia adalah orang yang jahil, orang yang berjasa pada negara, kepala keluarga yang kaya, bapak yang disayang oleh anak-anak. Kemudian diangkatlah ia menjadi raja, dan lalu jatuhlah ia. Ya, tentu saja hartanya masih ada. Ia masih kaya raya. Tetapi uang tak bisa untuk membeli kebahagiaan. Apa gunanya uang kalau kita tak memiliki kebahagiaan untuk menikmatinya? Kini hartanya tak lebih dari asap layak. Kita tak bisa bilang bahwa Kreon masih hidup. Ia adalah mayat yang bercanda. Apa yang menimpa keluarga Kreon? Haimon mati. Ia mati bunuh diri. Haimon. Ia mati bunuh diri. Sebab tunangannya dibunuh oleh ayah. Oh, Tiresias, pertapa tua, sungguh sakti kata-katanya. Pendapat memang adalah alasan. Oh, lihatlah, Eurydice istri Kreon yang malang. Ia muncul tiba-tiba dan lihatlah wajahnya. Selagi aku di ambang pintu, aku dengar kata-katamu. Lagi-lagi berita bencana untuk keluargaku. Aku jatuh pingsan, tetapi dayang-dayang yang telah memberiku pertolongan. Coba ceritakan pula jelasnya. Aku sudah cukup kuat. Nyonya yang mulia, semua akan kukisahkan kepadamu. Tak akan aku mengurangi atau menggunakan. Toh, cepat atau lambat akan sampai ke telingamu. Aku pergi bersama Kreon ke padang belantara, ke tempat jenazah Polinesis. Koyak mengoyak digigit serigala. Kami cukupkan doa-doa untuk membujuk dewa maut dan dewa neraka. Lalu kami pergi untuk mengumpulkan kayu dan ranting pohon zaitun.
Kemudian kami bakar semua sisa mayat. Dan sebagai pelengkap penutup upacara, kami serahkan ia kepada Ibu Bumi. Sesudah itu, kami pergi untuk menyelamatkan Nanti. Sementara kami membongkar pintu gua yang telah disemen itu, ada seseorang yang mendengar suara tangisan dari dalam gua. Segera ia melapor kepada Kreon. Kreon melompat oleh firasat dan segera penggalian dipercepat. Makin lama, tangis itu makin keras dan terasa melubungi kami. Ngeri dan tak ketahuan tangis siapa. Tapi Kreon tiba-tiba kaku dan berkata, "Aku takut benar bahwa pikiranku benar. Sebidang tanah ini akan menjadi saksi betapa pahitnya akhir perjalananku ini. Meski belum nyata, tetapi aku yakin di dalam itu adalah tangisan putraku. Cepat bongkar semua batu. Lihatlah di dalam. Itu tangisan putraku Haim. Atau tipuan dewa menggoda jiwa." Maka di ujung goa, kami melihat Antigon menggantung diri dengan selai kain len. Dan Haima memeluk tubuh kekasihnya sambil menggigau, berbicara sendiri tentang nasib percintaan mereka dan tentang sikap Kreon kepada tunangan. Kreon melihat itu semua dan lalu lari menghampiri. "Anakku, apa arti semua ini? Roh apa yang merasuki dirimu? Mengapa kamu memilih mati? Ayolah keluar. Ini ayah menjemput." Anaknya tidak menjawab. Matanya melotot memandang sang ayah dengan buas dan benci. Segera ia cabut pedang, mengelak menghindari Kreon, membalik gagang pedang dan menusukkan pedang itu ke dadanya sendiri hingga ke hulu. Ia rubuh di belakang jasad kekasih, mayat Antigon yang masih basah dipeluk. Kemudian darah segar muncrat dari mulutnya membasahi pipi yang remaja. Lalu ia mati di atas tubuh pindangan. Demikian maut telah menikahkan kedua. Memang sungguh benar kata-kata sang pertama. Akal sehat adalah pusaka hidup orang utan. Sebab sudahnya bencana tidak pernah. Ia terjadi karena nafsu semata-mata. Dan ini Euridice pergi tanpa kata-kata. Aku kira sudah selesai. Seorang wanita yang mulia tak akan mau menunjukkan perasaannya di muka umum. Ia akan menangis dan berduka di dalam istana. Duka yang gaduh memang tidak sepantasnya. Tetapi ketegangannya yang tanpa suara sungguh rahasia. Pendapatmu memang adalah alasan. Mari kita tengok ke dalam sana. Aku mencium adanya bahaya. Nanti dulu. Lihat. Kreon membawa mayat putranya. Kreon. Bila benar kata berita, kamulah sumber bencana. Dosa! Kenapa aku bisa berdosa sebesar ini? Seluruh kematian dalam keluargaku terjadi karena keras kepalaku. Sungguh terlambat datang sesalmu. Aku tahu dewa telah membalasku, mencengkramkan pikiranku, melemaskan seluruh tenagaku, dan merampas seluruh kebahagiaanku, dan seluruh usaha dalam hidupku punah sia-sia. Tuanku, Apa yang Anda lihat sebagai bencana belum semuanya. Sekarang, lihatlah di dalam istana. bencana apa lagi yang mesti aku saksikan? Istri Anda, ibu mayat ini wafat. Baru beberapa detik yang lalu ia menikam dirinya sendiri. Astaga! Apakah mau tak bisa aku hindarkan? Apa makna kedatanganmu kini?
Sekali kau ucapkan pukulanmu, istriku mati. Dia menikam diri di depan altar dan wafat di sini. Sebelum wafat, ia menyeru Megarius putra pertamanya yang telah wafat. Lalu menyeru Haemon putra kedua yang wafat baru saja. Kemudian mengucapkan kutukan-kutukan yang semuanya ditujukan kepada Anda. Aku gemetar ketakutan. Kenapa mau tak merenggutku pula? Kenapa tak ada orang maju dan mulai menikahku? Sebelum wafat, istrimu menekankan bahwa Anda yang bersalah terhadap kematian kedua putramu. Semua salahku. Memang kesalahanku. Aku telah membunuhmu, anakku. Aku telah membunuhmu, istriku. Dan sekarang, aku pun ingin mati. Bagi Anda, hanya sabar satu-satunya hiburan. Maut! Apakah kau hanya merunduk dari belakang? Kini aku memanggilmu. Dari muka, ambillah aku. Betapapun Anda masih raja, ucapan itu tidak bijaksana. Jenazah-jenazah harus disucikan. Kalau tidak, kami akan kena kutukan. Tak akan aku mundur dari mati. Maka harapan percuma. Nasib orang terserah dewa. Aku runtuh. Aku membunuh keduanya. Aku bernoda. Beban yang berat menekan kepala. Semua pemain sudah masuk di atas panggung? Masih ada yang di belakang? Sudah? Iya, boleh. Selanjutnya pemberian hand buket oleh teman-teman, diharapkan wali kelas boleh silakan naik ke atas panggung. Ibu Rubiati Budiasih. Oke. Oke, baik. Ini untuk ini teman-teman sudah yang di atas semua, udah yang pemain TA semua? Oke. Baik semuanya. Boleh adik naik. Ucapan terima kasih kepada Taman Budaya Yogyakarta, SMKI Yogyakarta, Ikatan Alumni Teater Yogyakarta,
Teater Kopi Moka Jogja, Ketua Satgas Covid Gondomanan, Ketua Kepolisian Sektor Gondomanan. Baik, sudah semua? Oke. Terima kasih. Baik, boleh silahkan foto bersama wali kelas. Saya minggir nanti masuk frame. Oke, baik, selanjutnya untuk foto bersama wali murid, dimohon untuk wali murid, adik-adik yang sedang pentas pada malam hari ini boleh untuk naik ke atas panggung. Boleh dipersilahkan, boleh dipersilahkan. Untuk berfoto bersama anak-anaknya yang sangat membanggakan pada malam hari ini. Udah, kami ucapkan terima kasih kepada para sponsor yang mendukung acara malam hari ini. Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, Mustika Ratu Set Panggung Emprit, Ligato, Nurjaya Trans, Tulus Batako, Mata Tikus, dan tak lupa juga kami berterima kasih kepada para donatur, Warung Serba Sambal, Galeri Oma, dan Kelapa Tart Mama Rina. Oke, baik. Silakan, silakan.